Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Nama aku Anggi Martin. Kalau misalnya kalian baru di sini, jangan lupa untuk mengkonsiderasi untuk subscribe ke channel aku karena aku akan upload banyak hal lagi mengenai pendidikan dan juga tentang produktivitas. Jadi jangan lupa subscribe dan kalau bisa juga nyalakan tombol bell. Nah, sesuai judul, kali ini kita akan membahas mengenai procrastination dan caranya gimana nih untuk overcoming procrastination, biar nggak menunda-nunda dan juga biar nggak capek belajar, apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini yang tentu saja kalau belajar online itu menurut aku jauh lebih melelahkan karena kita di depan laptop seharian. Terus aku juga sangat-sangat excited kalau misalnya kalian lihat di sini di background ada alatnya nih. Nah, jadi aku dikirimin oleh Nilkin Indonesia sebuah Pro Desk yang bisa kalian lihat. Jadi nanti sambil kita review, sambil aku juga kasih tahu beberapa tips mengenai cara overcoming procrastination dan juga kira-kira toolkits apa aja sih yang aku pakai ketika aku ini lagi working from home dan ingin memastikan bahwa aku nggak jenuh kerja atau nggak capek belajar gitu. Nah, misalnya kalian selama ini juga mencari tool yang sama seperti aku ketika menemukan Prodesk ini dan kalian berniat untuk membeli Prodesk, aku ada kode diskon untuk kalian. Ini bisa kalian pakai di Tokopedia-nya Nilkin Indonesia biar bisa mendapatkan 5% off. Nah, jadi langsung aja pakai kode voucher Nilkin Anggi di Tokopedia. Link pembeliannya akan aku masukin di bawah ini, ada di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja. Ingat pakai kode Nilkin Anggi, caps lock semua, dan ini hanya berlaku sampai 27 Desember ini. Jadi nggak lama, jadi kalian bisa langsung aja pakai kodenya di Tokopedia. Nah, jadi apa sih itu procrastination? Jadi procrastination ini artinya adalah menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalnya nih deadline-nya adalah tanggal 15. Nah, kalian itu udah dikasih tahu tentang deadline itu dari tanggal 1. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu perasaannya tuh aduh nggak mau ngerjain deh, nanti aja gitu, nanti aja nge-deadline. Jadi pas tanggal 15 itu buru-buru ngerjain tugasnya, terus kayak stres dan sebagainya karena selama ini procrastinating, selama ini menunda-nunda pekerjaan. Nah, aku juga kadang tuh terbuai ya hingga aku jatuh ke dalam jurang yang sama juga, kayak aku nunda-nunda pekerjaan karena bisa jadi tuh moodnya belum oke, atau juga selama ini misalnya kecapean kerja. Nah, gimana sih caranya biar kita itu nggak jatuh ke jurang procrastination? Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah baca salah satu buku yang sering aku rekomendasikan, yaitu The Productivity Project by Chris Bailey. Nah, menurut Chris Bailey ada 6 triggers of procrastination, yaitu yang pertama adalah boring, yang kedua adalah frustrating, yang ketiga difficult, yang keempat adalah unstructured or ambiguous, yang kelima adalah lacking in personal meaning, dan yang keenam adalah lacking in intrinsic reward. Nah, jadi menurut dia 6 faktor pemicu inilah yang bikin kita itu procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekarang mari kita masuk ke solusinya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari procrastination atau juga menghindari rasa capek belajar? Karena kalau udah capek ya bisa jadi malah semakin men-trigger kita untuk procrastinating pekerjaan yang lain ya kan. Misalnya ada 5 esai, tapi yang 3 esai pertama tuh kita ngerjainnya bener-bener kayak mati-matian banget sehingga masih ada sisa 2 esai yang harus kita tulis, kita udah capek, akhirnya malah ditunda-tunda hingga deadlining. Nah, untuk solusinya aku ada beberapa nih untuk kalian. Yang pertama adalah mulailah dengan postur tubuh yang baik. Karena menurut aku kalau postur kita itu udah kayak bungkuk gitu, dan aku sering kayak gitu, nugas tuh kadang nggak sadar tiba-tiba udah kayak posisinya udah nggak bagus gitu posturnya, itu tuh malah bikin kita makin cepet capek, malah kita tuh ada back problem lah, kita ngeluh pegel, sakit dan sebagainya. Itu tuh malah bikin kita jadinya nggak fokus buat ngerjain sesuatu. Misalnya nih satu esai itu harusnya kita ngerjainnya dalam waktu 3 jam, tapi baru 1 jam karena postur kita nggak bagus, jadinya tuh kita kayak ya capek, ya udah deh nggak usah, rebahan dulu. Nah, ini nih kalau udah kayak gini ntar susah kan mau ngerjain lagi. Jadi gimana caranya biar selama 3 jam itu kita tuh bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu dan gak nunda-nunda pekerjaan itu, gak jadi rebahan, adalah dengan mempertahankan postur tubuh yang bagus. Makanya aku senang banget ketika dikirimin sama Nilkin Indonesia untuk Prodesk ini. Yuk kita bahas sekalian ya. Jadi ini adalah laptop aku, ini ukurannya 13-an inci di atas Nilkin Prodesk ini. Nah, ini tuh adjustable teman-teman. Jadi ini
nggak berat sih sebenarnya, cuma dia kokoh tapi nggak berat. Nah ini aku dalam warna silver, itu tuh dia adjustable, jadi kalian bisa kayak naikin ini atau turunin. Dan dia walaupun dia adjustable, dia tuh bukan yang kayak gampang gerak gitu, karena aku juga nggak suka kayak gitu. Aku punya phone holder, aku beli di Shopee, murah doang. Itu tuh kalau digerakin dikit posisinya langsung beda, karena itu plastik yang sangat-sangat tidak kokoh. Nah itu beda sama ini. Ini emang dari harga worth it banget sih menurut aku segini, karena emang dari kualitasnya bagus banget. Nah jadi ini bisa untuk laptop dari ukuran 11 sampai 17 inci. Kalau misalnya kalian pakai tab atau pakai iPad juga bisa sih, karena kan ada penahannya di sini. Nah ini yang warna silver kayak gini. Terus pengiriman mereka juga aman banget menurut aku. Kalau misalnya kita udah taruh nih kayak gini dan kita udah sesuaikan tingginya, itu lebih ergonomis. Jadi misalnya nih selama ini kita selalu nugas nih meja makan atau di meja belajar itu tuh ngelihat bawah. Nah dengan pakai ini itu kita bisa lebih tegap dan lihatnya tuh lurus ke depan. Tuh di depan mata yang lurus gitu. And overall selama 2 minggu ini aku mencoba produk ini, aku sangat-sangat satisfied. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba ikutan pakai produk ini, kalian langsung aja klik link di bawah ini. So thank you so much buat Nilkin Indonesia yang udah ngirimin aku produk yang warna silver ini. Nah kalau dari segi postur udah oke nih, udah kayak tegap, terus nggak males-malesan atau nggak sakit-sakitan punggungnya. Ada apa lagi sih yang bisa kita lakukan agar overcoming si procrastination ini? Menurut aku ada beberapa cara lagi, terutama dalam hal manajemen waktu. Nah untuk manajemen waktu aku ada 2 tips. Yang pertama, ketika kita males ngerjain sesuatu atau kita lagi capek mengerjakan sesuatu tapi harus tetap belajar atau ya ngurusin kerjaan itu lagi, yang bisa kita lakukan adalah start with 5 minutes. Nah ini cara yang pertama. Jadi teman-teman coba aja dulu buka laptopnya selama 5 menit, atau yang coba dulu lah ngerjain esainya selama 5 menit. Dan kalau emang nggak mau lanjut, ya udah istirahat dulu 2 menit, terus coba lagi 5 menit berikutnya. Jadi gitu terus, coba 5 menit, coba 5 menit. Karena biasanya kalau kita udah coba 5 menit nih, itu tuh most likely kita akan terus lanjut. Kalau misalnya teman-teman susah nih buat mulai, coba aja dulu dalam 5 menit. Nah setelah itu ada lagi nih trik dari aku adalah untuk menggunakan Pomodoro Timer. Ini udah sering banget aku bicarakan baik di vlog aku maupun ketika aku mengisi acara. Jadi teman-teman bisa menggunakan Pomodoro Timer yang bisa kalian cek websitenya atau pakai aplikasi di HP atau aplikasi di laptop. Nah itu ada tersedia sangat banyak. Itu adalah untuk memastikan bahwa kita itu keep track on what we have to do dan menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah tadi kan udah aku sempat singgung ya 6 triggers of procrastination yang dikatakan Chris Bailey dalam bukunya, yaitu salah satunya adalah lacking of intrinsic rewards. Maksudnya adalah ketika kita mengerjakan tugas itu, kita tuh kadang ngerasa bahwa kita nggak dapet apa-apa dari ngerjain itu, jadi nggak ada rewardsnya. Nah gimana biar kita bisa menghadirkan efek rewards ini adalah dengan memberikan diri kita rewards yang kita mau. Misalnya nih kalau dari hal yang ringan ya, kita harus baca misalnya 20 halaman buku cetak. Nah setiap kita selesai membaca 2 halaman, kita ngasih diri kita misalnya Yupi, atau kita ngasih diri kita itu coklat dan lain sebagainya, jajanan ringan. Sehingga kayak kita baca 2 halaman, terus kita makan sambil ngemil, terus kita baca 2 halaman lagi, kita ngemil lagi. Jadi dengan cara rewards kayak gini, itu bisa memotivasi kita untuk membaca sampai 20 halaman tadi. Tips yang kelima adalah dengan nugas bareng. Nah ini bisa diakalin di masa pandemi kayak gini. Kita bisa mengajak teman kita untuk nugas bareng secara online, atau misalnya kalian pengen ke cafe dekat rumah, please tetap stay in protokol. Tapi kalau emang kayak lebih milih mau aman, menurut aku banyak kok cara di internet yang bisa memotivasi kita untuk nugas bareng. Salah satunya adalah video study with me. Aku sendiri sudah pernah bikin video study with me. Jadi misalnya kalian butuh teman nugas tapi nggak mau keluar, atau teman-teman kalian juga lagi pada sibuk tapi kayak pengen tetap ada orang gitu yang nugas bareng di depan kalian, itu bisa aja kalian cek
YouTube channel aku itu ada satu video di mana aku study with me. Ada temen gitu di situ untuk nugas bareng dan menyelesaikan pelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu dengan breaking down your task into chewable chunk. Alias tugas yang ada itu kita kecilin porsinya untuk bisa jadi porsi yang bisa dikunyah. Artinya adalah misalnya ada satu esai besar dan di dalamnya itu kan ada beberapa paragraf ya yang harus kita tulis. Nah mungkin dalam satu hari kita bisa fokus ke satu paragraf dulu nih. Jadi dalam satu hari itu kita coba, oh satu paragraf ini perlunya apa, misalnya satu argumen dulu gitu. Ya udah kita fokus ke satu argumen dulu. Karena ketika kita mikirnya wah satu esai banyak banget yang harus di riset, nah itu biasanya kita jadi malah demotivasi, nggak mau ngerjain. Tapi kalau kita ngerasa kayak oh ternyata hari ini kita risetnya satu argumen aja, nah itu biasanya lebih ringan dan otak kita langsung mau nge-push diri kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah jadi itu dia video dari aku untuk cara-cara overcoming procrastination. Dan terima kasih kepada Nilkin Indonesia yang udah ngirimin ini. Jadi teman-teman yang pengen cobain Prodas juga agar nugasnya tuh lebih produktif dan tidak procrastinating, langsung aja cobain dengan kode aku tadi Nilkin Anggi di Tokopedia-nya Nilkin Indonesia. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman kalau memang lagi capek, please istirahat dulu. Karena memang di masa kayak gini menurut aku lebih gampang capek ya, karena kita di rumah terus kita nugas banyak dan kadang jam kita nugas dengan jam kita istirahat tuh nggak beraturan sehingga kita kadang lebih ngerasa cepet stres. Nah kalau memang kamu udah mulai ngerasa capek ya udah istirahat aja dulu, terus nanti bisa dilanjutin lagi tugasnya. Nah itu dia video dari aku seputar procrastination dan juga cara agar overcoming that procrastination serta biar nggak cepet capek selama belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga nyalain bell, comment down below and like this video. So that's it, thank you so much and I'll see you on my next video. Bye bye.